Om Swastiastu. Om Wignamastu Namo Siddham. Om Siddhirastu Tadastu Swaha. Om Anubhadra Kertawiantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Hyang Widi-Wasa, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan berkat-Nya lah kita dapat mengupas kembali ajaran agama Hindu. Dalam kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama untuk mengulik kembali makna dari kalimat sakti, yaitu Tattvam Asi, yang berarti engkau adalah aku dan aku adalah engkau. Marilah kita bersama-sama untuk merenungkan kembali bahwasanya kita sebagai manusia merupakan satu kesatuan dengan Ide Sang Hyang Widi-Wasa yang tidak dapat dipisahkan dan mampu membuat keharmonisan dalam hidup ini. Maka dari itu, izinkan saya, Gusti Ayu Karya Sri Purnami, yang akan membawakan sedikit ajaran Dharma yang berjudul Tattvam Asi, refleksi sederhana antara diri, Tuhan, dan hubungan kita dalam membawa kedamaian di dalam hidup ini. Umat sedharma yang berbahagia, tentunya kita sebagai manusia menginginkan sebuah hidup yang bahagia, damai, dan harmonis. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kita sebagai manusia memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Maka dari itu, kita perlu adanya pedoman untuk mewujudkan keharmonisan dalam hidup ini. Di dalam kitab Brihad Aranyaka Upanishad yang menjelaskan bahwa Aham Brahma Asmi, yang berarti aku adalah Brahman. Namun, umat Dharma yang berbahagia, pasti saja jika kita mendengar kalimat tersebut, terlintas dalam benak kita, mungkinkah aku sama dengan Tuhan? Tuhan merupakan Maha Kuasa yang Maha Agung dan Maha Besar. Namun, aku adalah manusia biasa. Namun, disinilah filosofi agama Hindu terletak. Kita melampaui batas pemikiran kita untuk mempelajari hal yang lebih bermakna. Umat sedharma yang saya cintai, dalam kehidupan ini, terkadang kita terpisah dan lupa oleh alam, orang, dan bahkan Tuhan kita sendiri. Karena manusia penuh dengan ambisi dan keinginan, atau yang disebut dengan kama. Manusia memiliki banyak sekali ragam jenis dan sifatnya. Manusia yang individu, sosial, ekonomi, budaya, dan masih banyak lagi. Bayangkan, itu semua harus dipenuhi oleh manusia dalam waktu yang bersamaan dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Namun, dalam inilah kebersamaan penting adanya dalam umat manusia. Karena semua masalah tersebut akan terasa ringan jika kita hadapi dengan bersama-sama. Ajaran ini bukan sekedar konsep. Ia hadir membawa rasa welas asih. Welas asih merupakan rasa kita sebagai makhluk hidup yang mampu merasakan penderitaan orang lain. Jika kita sudah mampu merasakan hal tersebut, Tattvam Asi sudah mulai berjalan dalam perjalanan hidup kita.
Umat sedharma yang berbahagia. Contohnya, ketika anak ataupun seseorang mengalami kecelakaan, pasti saja orang di sekitarnya atau orang tuanya, saudaranya mengalami kesedihan. Hal tersebutlah yang harus dirasakan oleh individu sebagai makhluk sosial, agar jiwa susila ataupun nilai kebenaran dari Tuhan tetap berada di dalam hidup kita. Di dalam kitab Isa Upanishad sudah ditegaskan kembali yang berbunyi, Isam wasyam edam sarwam ya kica jagatanam jaga, yang berarti alam semesta ini diliputi oleh Tuhan. Artinya, Tuhan bukan berada di pura, kahyangan, di balik asap dupa saja. Namun, Tuhan sendiri bersemayam di dalam tubuh makhluk hidup. Umat sedharma yang saya hormati, ajaran Tattvam Asi ini bukan sekedar konsep, tapi mengajarkan kita sebagai manusia mampu menyadari bahwasannya kita, makhluk hidup, dengan hewan, tumbuhan, merupakan satu kesatuan. Jadi, jika kita melakukan sesuatu hal yang menyakiti hewan, tumbuhan, dan manusia lainnya, itu berarti kita menyakiti diri kita sendiri. Perlu ditekankan bahwa Tattvam Asi ini bukan sekedar respon emosional, tetapi merupakan jembatan yang menghubungkan kita dan mampu memberikan rasa welas asih, tulus, dan empati kepada sesama makhluk hidup di dalam alam ini. Dalam ajaran Tattvam Asi ini, konsep engkaulah aku bukan sekedar konsep, tapi bagaimana kita dapat menyingkirkan ego kita sebagai manusia dan menggantikannya dengan rasa persatuan. Ketika rasa persatuan itu sudah muncul dalam diri kita, pasti saja tidak ada lagi rasa benci, dengki, iri hati, dan saling menyakiti antara makhluk hidup ataupun manusia itu sendiri. Umat sedharma yang berbahagia. Jadi kesimpulannya, ketika Tattvam Asi mampu dilaksanakan dalam hidup semua makhluk hidup dan sanubari kita, pasti saja kita akan merasakan sebuah keharmonisan, kedamaian, dan keselarasan dalam hidup ini. Maka dari itu, penting kita bukan sekedar memahami konsep ini, tapi bagaimana kita mampu melaksanakan dan mempraktikannya dalam hidup kita sendiri. Dalam kitab Sada Samuscaya, Sloka 166 yang berbunyi, Hano doang mangke kramanya masuk ke agawe budana ikang wang daridre enak daya manah nih ikang tewang, yang memiliki arti ada orang demikian yang selalu bersedekah dengan senang hati, yang mampu memberi nasihat dan memberi pelajaran kepada orang-orang miskin. Maka selamatlah beliau sampai pada anak dan cucunya. Bahagialah hidupnya sampai pada keluarga dan ternaknya. Dan dikenanglah orangnya karena kebajikannya. Umat sedharma yang berbahagia. Demikianlah ajaran Tattvam Asi agar mampu kita cermati, mempelajari, renungkan, dan laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sedikit pesan saya, bahwasanya jangan pernah lupakan kita sebagai makhluk hidup
merupakan satu kesatuan dengan Brahman atau Tuhan kita sendiri. Maka pentingnya merasakan rasa yang sama dan memiliki rasa welas asih kepada seluruh makhluk hidup di dunia ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf. Maka dari itu saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.